Just 'cause I'm a gangster. This gangster music. Vous allez vous régaler, hein? J'imagine. Pada suatu hari, ada pasangan suami istri yang cita-citanya sangatlah mulia. Mereka buka restoran vegan pertama di kota. Konsepnya sangat sehat, ramah lingkungan dan anti kekerasan hewan. Gimana keren kan? Tapi masalahnya tempat yang mereka sewa itu dulunya merupakan rumah potong hewan. Dan ya nggak cuman hewan, tapi pasti kalian tahu lah, di mana awalnya rumah potong itu sepi pelanggan sampai hampir bangkrut. Akan tetapi sejak mereka nggak sengaja ngasih daging orang ke pelanggan dengan mengaku bahwa itu adalah daging impor dari Iran, restoran itu malah menjadi sangat rame. Apakah mereka bakal lanjutin semua kebohongan ini demi uang atau jujur dan kehilangan semuanya? Pour l'attente. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Ferlin dan selamat datang di channel Teman Santai. Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang tukang daging bernama Vincent, di mana Vincent sedang mempersiapkan daging untuk pesanan pelanggannya, dan di situ juga ada istrinya yang bernama Sophie, di mana Sophie merasa kesal karena melihat suaminya lama menyiapkan daging untuk pelanggannya. Setelah pelanggan itu pergi, Sophie mengungkapkan kepada Vincent bahwa dia sangatlah jengkel dengan Vincent yang bekerja sangat lelet. Namun tidak lama kemudian mereka diserang oleh kelompok aktivis vegan, di mana para aktivis ini menyiram darah dan juga menghancurkan toko mereka. Namun untungnya Vincent mampu melawan dan menangkap salah satu dari mereka. Di situ Vincent berhasil membuka topeng pria itu, tapi teman-temannya segera menolong dan mereka pun berhasil kabur. Singkat cerita, terlihat Sophie yang sedang curhat dan menangis kepada temannya yang bernama Stephanie. Sophie takut jika saja bank tidak mau memberikan pinjaman dan tokonya menjadi bangkrut akibat dihancurkan oleh para aktivis vegan. Stephanie mencoba menghibur Sophie, namun di situ Stephanie lebih menyombongkan diri, di mana dia dan suaminya mampu menghasilkan uang banyak dari usahanya. Dan sekedar informasi, Stephanie dan suaminya yang bernama Mark memiliki toko daging yang sama seperti Sophie dan suaminya. Lalu saat makan siang, dua keluarga ini mengobrol membicarakan tentang bisnisnya masing-masing. Rien à voir avec ceux de chez nous. Cela dit, à part ça, il y a quand même une vraie misère. Kemudian Mark memberikan hadiah kepada Vincent, yaitu seonggok senapan berburu agar Vincent bisa melindungi tokonya jika sewaktu-waktu kelompok vegan itu menyerang kembali. Akan tetapi Vincent yang menerimanya sedikit ragu karena dia sendiri tidak memiliki surat izin untuk menggunakan senjata. Dan setelah pertemuan itu, Vincent dan Sophie pun pulang. Namun di tengah perjalanan, tidak sengaja Vincent melihat salah satu aktivis vegan yang menyerangnya. Vincent berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk balas dendam, di mana awalnya dia hanya berniat membuatnya cedera saja. Namun di situ Vincent tidak sengaja menabrak pria itu hingga tewas di tempat. Vincent panik dan memutuskan untuk menelpon polisi, namun Sophie melarangnya dan memperingati Vincent bahwa dia memiliki senjata ilegal di mobilnya. Ditambah lagi jika polisi itu tahu si korban adalah aktivis vegan, Vincent dan Sophie bisa disalahkan karena dia berniat balas dendam. Dan pada akhirnya Sophie memiliki ide yang sangat amat mengerikan, yaitu memutalisa korban dan membuangnya di tong sampah yang berbeda di seluruh kota. T'entends ce que je te dis? Il est mort? Mereka berdua pun kemudian membawa jasad itu ke toko. Tanpa ragu Vincent mulai memutalisa jasad itu menjadi beberapa bagian. Namun tidak sengaja Vincent menjatuhkan bagian kuping jasad itu, yang kemudian anjingnya Vincent memakan dengan lahap dagingnya. Melihat itu, Vincent kembali memberi makan anjingnya dengan potongan daging itu. Lalu setelah beres memotong-motong jasad, Vincent pun memutuskan untuk tidur.
Pada keesokan harinya, Sophie membangunkan Vincent untuk segera bekerja. Lalu setibanya di toko, Vincent tidak melihat daging yang dia potong-potong semalam. Sophie memberitahu Vincent bahwa daging itu berada di penggilingan. Tak lama setelah itu datanglah pelanggan setia mereka yang mengatakan bahwa daging yang dijual di toko ini begitu enak. Karena terlalu enak wanita itu memesan 10 potong daging, Vincent mencoba membujuk wanita itu untuk membeli daging jenis lain. Akan tetapi wanita itu hanya menginginkan daging enak yang dijual sebelumnya. Kemudian Vincent meminta Sophie untuk mencicipi daging tersebut, dan tanpa diduga daging itu begitu enak dan Sophie pun menyukainya. Kira-kira daging apakah itu? Mon mari et moi, on n'a jamais goûté un truc pareil. Je vais vous en reprendre 10 tranches. Pelanggan setia itu pun bertanya dari manakah Vincent mendapatkan daging tersebut. Di situ Vincent gugup pun beralibi bahwa daging itu diimpor langsung dari Iran. C'est du porc d'Iran. Diron. Porc d'Iran? Setelah wanita itu pergi, Vincent memberitahu kepada Sophie bahwa sebenarnya yang dimakan itu adalah daging dari si aktivis vegan. Lalu Vincent mencoba membuang daging yang tersisa, akan tetapi Sophie menghentikan itu dan dia pun berkata kalau daging itu sangatlah enak dan apa salahnya mereka menjual daging tersebut sekaligus untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian tiba-tiba seorang pria datang untuk membeli daging jenis itu dari toko mereka, dan pada akhirnya mereka terus menjual daging itu sampai di mana mereka mendapatkan untung yang sangat besar. Porc d'Iran. Setelah tutup toko, Vincent membawa pulang daging tersebut untuk dicobain. Lalu Sophie berencana untuk memburu para aktivis vegan untuk dijual dagingnya. Dengan begitu mereka bisa menyelamatkan toko agar tidak mengalami kebangkrutan. T'imagines le vegan à la sortie du primeur avec son panier de légumes? Di keesokan harinya, anak mereka yang bernama Cindy datang berkunjung sambil membawa pacarnya yang bernama Lucas. Tentu saja Vincent dan Sophie menyambut mereka dengan menghidangkan makanan daging istimewa. Namun Lucas menolaknya yang ternyata Lucas ini adalah seorang vegan. Passe à table? Allez. Lucas. Du coup, je mange plus de viande. Enfin, par rapport à Lucas, c'est délicat. Pada malam harinya, Vincent dan Sophie mulai mencari korban, di mana mereka mengincar seorang pria gemuk yang merupakan seorang pemilik restoran vegan. Namun karena belum pernah mencuri, Vincent pun gagal melakukannya. On a fait tout comme t'as voulu. Puis lui, il a tout ce que tu veux. Il est blanc, il est gras, il est persillé. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tidak putus asa, mereka memiliki rencana lain di mana mereka akan menyamar sebagai aktivis vegan untuk mencari para korbannya. Non à la vivisection. maltraitance animale. Di suatu kegiatan mereka menarik perhatian seorang pria yang tertarik membahas soal vegan dengan mereka. Lalu pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu di suatu tempat dan Vincent berencana membunuh si pria tersebut. Akan tetapi niat itu diurungkan karena pria itu membawa beberapa teman. Lalu Vincent pun diajak untuk menghancurkan toko daging bersama kelompok vegannya. Just 'cause I'm a gangster. Ça vous tente? Bah ouais. Non. Est-ce que la vie avait prévu? Non, sûrement pas, mais c'est pas tellement... Di saat mereka memulai aksinya, ternyata target penghancuran toko yang mereka incar adalah tokonya Mark dan juga Stephanie. Mau tidak mau mereka pun terpaksa ikut menghancurkan toko bersama mereka. Setelah itu Sophie dan Vincent makan di restoran. Sambil makan mereka membahas target selanjutnya. Namun suatu masalah membuat mereka berdebat. Lalu Vincent pun pergi dari sana, meninggalkan Sophie sendirian di sana. Tak lama setelah itu Sophie dihampiri oleh seorang pelayan yang tidak hanya ramah. Pelayan itu ternyata menyukai Sophie. Lalu mereka pun berkenalan dan Sophie mengajak pria itu ke rumahnya. Je te largue, c'est terminé. Eh, mais c'est moi qui t'ai largué en premier. Vous êtes amatrice des émissions sur les tueurs en série? C'est une belle histoire. Non, c'est rien, c'est normal. Ternyata pria itu adalah seorang vegan. Sophie pun memberitahu Vincent bahwa dia telah membawa seorang pria. Pada awalnya Vincent ragu untuk melakukan pembunuhan, namun pada akhirnya dia nekat membunuh pria itu demi menyelamatkan tokonya. T'inquiète pas. Je vais lui régler son compte.
Cause I'm a gangster. This gangster music. Just Kemudian pasangan kopet sekaligus kanibul ini membersihkan mayat korban dan membuang barang bukti. Lalu pada keesokannya mereka menerima telepon dari sahabat mereka, yaitu Stephanie dan juga Mark. Mereka memberitahu Sophie dan juga Vincent bahwa toko mereka telah hancur diserang aktivis vegan. Vincent dan Sophie hanya bisa berpura-pura empati karena bagaimanapun mereka berdua tahu dan ikut dalam perusahaan tersebut bersama aktivis vegan. It's kinda spooky now, see that? Je sais ce que tu ressens. Merci, Malou. Viens là, ce gros porc. Avec son masque de cochon, là. 10 000 euros pour tuer quelqu'un. Kemudian Vincent dan Sophie berjualan daging kembali dan terbukti jika daging jualannya itu sangat laku keras sehingga toko mereka menjadi ramai dan para pelanggan yang menilai enak tidak tahu daging itu sebenarnya karena sudah terbiasa. Sophie dan Vincent dengan mudah menangkap si pemilik restoran vegan yang sebelumnya. Eh ben, je l'ai encore plus aimé dans mon assiette. Demi kebutuhan pokok, mereka kembali mencari korban satu persatu dan hal itu mulai membuat mereka terbiasa melakukan aksi gila dengan para korban-korbannya. Kemudian untuk yang kedua kalinya, pasutri kopet kanibul ini bertemu kembali dengan Stephanie dan juga Mark untuk sekedar makan-makan bersama. Di situ Sophie dan Vincent membawa daging andalannya dan membuktikan kepada Stephanie dan Mark bahwa mereka juga bisa sukses. Lalu saat dicoba, Stephanie dan Mark pun terkagum-kagum karena daging itu begitu enak. Tapi meskipun begitu, yang namanya di dunia bisnis, Vincent merahasiakan sumber dari mana daging tersebut. Lalu akibat saling menyombongkan diri, keluarga ini ujung-ujungnya bertengkar dan Vincent berkelahi dengan Mark karena sudah terbiasa nalurinya sebagai seorang kanibul. Di perkelahian itu, Vincent menggigit kuping Mark lalu mengunyahnya, tapi agar tidak ketahuan kalau dia adalah seorang kanibul, Vincent memuntahkan sebagian dari kuping itu lalu pergi bersama Sophie. Stephanie dan Mark yang melihat pun begitu kaget. Lalu setelah itu Sophie dan Vincent pun mulai mencari mangsa selanjutnya. Pada suatu hari saat mereka sedang berpiknik, mereka dihampiri oleh seorang pria pencinta alam yang ingin menggelar tikar di dekat mereka. Tentu saja Sophie dan Vincent segera membunuh pria itu untuk dijadikan mangsa. Bonjour, excusez-moi. Lalu pada suatu hari pasangan kanibul ini mengunjungi sebuah festival vegan. Namun di situ tidak sengaja mereka bertemu dengan Cindy dan juga Lucas yang juga hadir di festival tersebut. Lucas bercerita bahwa dia khawatir karena belakangan ini banyak dari mereka yang vegan hilang secara misterius. Lucas berkonspirasi bahwa peternak hewan dan juga tukang daging telah bekerja sama untuk membalas dan membunuh mereka orang-orang yang vegan. Tanpa disadari, perdebatan itu didengar oleh seorang pria gondrong. Kemudian ketika Vincent dan Sophie ingin pulang, mereka melihat dan tertarik untuk membunuh seorang wanita yang badannya terlihat gemuk. Lalu pada malam harinya di saat Vincent sedang memotong-motong daging, seorang polisi datang untuk membeli daging Iran milik Vincent. Namun karena panik ketahuan, dengan berbagai cara Vincent berhasil membuat si polisi itu pergi. Non, puis je t'ai déjà dit que je faisais pas les femmes, de toute façon. C'est dommage, hein. LA and Watch. Setelah kejadian itu, Vincent panik. Dia memberitahu istrinya dan memutuskan untuk berhenti menjual daging-daging itu. Tentu saja Sophie yang keras kepala pun menolak keputusan Vincent karena usahanya itu sudah sampai sejauh ini. Tidak lama kemudian Lucas datang ke rumah untuk bertamu. Sans elle, je suis totalement perdu et là, je sens que je suis en train de la perdre. Di situ Lucas meminta maaf kepada Vincent dengan perkataannya sewaktu di festival vegan. Lalu tanpa banyak basa-basi, Sophie memberi isyarat kepada Vincent untuk membunuh pacar anaknya yaitu Lucas. Akan tetapi hal itu tak mampu dilakukan Vincent, dan karena masalah ini Sophie dan Vincent pun kembali berdebat. Allez, bonne soirée, merci d'être passé, V-Power. Ou un gamin de 9 ans? Mereka pun akhirnya tidak lagi menjual daging Iran. Vincent memberitahu kepada langganan setianya itu dan mencoba merekomendasikan daging yang lain. Akan tetapi pelanggan setia itu menolak dan memilih untuk pergi. Di situ Vincent berusaha melakukan yang terbaik untuk toko. Namun Sophie tetap marah dan cuek kepada Vincent. Vincent yang kesal memilih untuk pergi. Lalu Sophie yang sendirian di toko tiba-tiba dihampiri oleh kelompok aktivis vegan untuk membalas dendam.
Si vous voulez, j'ai une côte de bœuf maturée qui est fantastique. On en a rien à foutre de ta côte de bœuf. Vous voyez bien qu'on est dans une boucherie. Tidak lama kemudian Vincent yang baru saja kembali curiga melihat mobil para aktivis vegan itu terparkir di dekat tokonya. Sementara itu mereka mengikat Sophie dan mereka merasa kesal karena telah ditipu bahwa Sophie dan Vincent sebenarnya adalah tukang daging. Namun di saat mereka ingin membunuh Sophie, Vincent pun datang bersama anjingnya untuk menyelamatkan Sophie. Anjingnya Vincent menyerang salah satu dari mereka dan Vincent berhasil membunuh si wanita. Kemudian Vincent pun harus bertarung dengan si pemimpin vegan. Namun naasnya Vincent sempat kalah dan tertusuk di bagian bahu. Akan tetapi Sophie segera menyelamatkan Vincent dan berhasil membunuh si pemimpin itu. Kemudian setelah kejadian itu Sophie dan Vincent tertangkap oleh polisi atas pembunuhan itu yang memakan korban jiwa lebih dari 30 orang. Mereka pun dijatuhi hukuman seumur hidup dan ternyata yang melaporkan mereka adalah Stephanie dan juga Mark dengan bukti-bukti yang telah dicurigai. Film pun sudah berakhir. Gimana film yang sangat mengerikan bukan? Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.